Jadi Hmm, nanti di akhir Ramadan itu bisa jadi puasanya sekitar 17 sampai 18 jam lah. ada sekolah Indonesianya di Belanda ya, Mbak? Ada di Den Haag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu di Nguber Cerita. Nunggu berbuka sambil cerita bersama saya Putri Fahrul. Kali ini kedatangan seorang narasumber yang jaraknya beribu-ribu kilometer. Selamat datang Mbak Rina Hairani. Ya, halo, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Mbak. Apa kabar nih Mbak Rina? Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Mbak Putri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Nah Mbak Rina Hairani ini enaknya kita panggilnya Mbak Rina, Mbak Hairani atau apa ya Mbak? Terserah Mbak Putri. Biasanya kalau di PPK saya dipanggilnya Ai. Mbak Ai, oke kalau gitu Putri Ya, manggilnya Mbak Ai juga ya. boleh, boleh. Mbak Rina ini seorang ASN BPK yang saat ini sedang cuti untuk mendampingi suami studi S3 di Delft University, Schiedam, Belanda. Mbak Rina ini adalah seorang ibu dari 2 orang anak perempuan yang berusia 14 dan 10 tahun. Berarti Mbak Rina ini posisinya kan lagi di Belanda. Kalau di Belanda itu sekarang lagi musim apa sih Mbak? Sekarang Belanda sudah masuk musim semi Mbak Putri. Oh, sudah musim semi ya. Berarti Iya, hawa-hawanya itu sudah mulai-mulai masih dingin gitu ya Mbak ya? iya, iya. Karena baru peralihan dari winter ke musim semi gitu, itu masih hawanya masih cukup dingin. Boleh cerita nggak Mbak, awal mulanya Mbak Rina memutuskan untuk ikut suami ke Belanda? Awal mulanya ya karena suami kan studinya S3 ya, dan itu waktu studinya itu kan cukup lama, minimal 4 tahun. Nah, kemudian di Belanda kan jaraknya jauh ya. Kalau untuk Mm-mm. sering-sering mudik pasti ya susah gitu kan, butuh biaya, butuh waktu yang lama gitu. Iya. Jadi akhirnya ya Bismillah gitu ya, demi kebaikan bersama, saya putuskan untuk melepaskan titel ibu pekerja nih, jadi ibu rumah tangga aja mendampingi suami gitu. Apalagi kan kita sebagai ASN dapat apa ya, tanda kutip fasilitas gitu ya untuk Ya. bisa mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam situasi seperti itu gitu. Jadi ya sudah Bismillah akhirnya diputuskan untuk berangkat ke Belanda satu keluarga gitu. Kalau dihitung-hitung sekarang sudah berapa lama tinggal di Belandanya Mbak Ai? Kalau saya dan anak-anak baru 6 bulan Mbak Putri. Tapi Baru kalau 6 bulan. suami sudah 1,5 tahun karena suami berangkat duluan. Oh, Mbak Ai menyusul berarti ya. Iya, betul, betul. Waktu menyusul ke Belanda itu apa aja sih Mbak yang perlu dipersiapkan? Kalau yang perlu dipersiapkan ya banyak sih ya, tentu saja. Yang pertama itu yang pasti adalah administrasi untuk pengurusan visa, visa kepindahan ke Belanda ya. Itu Mm-mm. lumayan, itu agak ribet dan cukup menyita waktu. Kemudian juga yang agak krusial itu, yang paling penting itu pada saat mencari rumah Mbak Putri. Nyari Karena rumah di di Belanda Belandanya itu, ya Mbak? ya betul, Belanda itu kan sekarang lagi krisis perumahan ya. Jadi Heeh. eh, persaingan untuk mendapatkan rumah itu sangat sangat tinggi gitu. Jadi lumayan agak waktu itu agak complicated juga untuk bisa dapat rumah, itu agak susah Mm-mm. gitu. Apalagi dengan bawa keluarga. Karena Mm-mm. persyaratan rumah untuk keluarga itu cukup rumit di Belanda itu. Mau Oh, anaknya satu atau dua, anaknya semua perempuan atau laki perempuan, itu tuh itu diperhitungkan gitu. Jadi untuk hmm, mencari rumah cukup cukup sulit gitu. Itu yang paling krusial dan paling cukup bikin stres sih waktu itu. Jadi kita udah mau berangkat aja kayak, ini dapat rumah nggak ya, dapat rumah nggak ya gitu. Kalau nggak dapat rumah nanti di sana mau gimana gitu kan. jadi itu Gitu. waktu nyampe di Belanda itu belum dapat rumah atau waktu Mbak Ai yang menyusul ke Belanda?
Itu udah dapat rumah Eh, atau masih mencari? Sudah, Sudah alhamdulillah ya. akhirnya sudah. Yaitu akhirnya Berarti makanya bisa tenang berangkat ke Belandanya karena berarti udah yang dapat nyari itu rumah, suami waktu di alhamdulillah. Belanda ya, Mbak? Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh ada ini lungsuran dari teman dari Indonesia yang udah pulang back for Oh, good gitu. oh gitu. Itu berarti Mbak Ai bawa anak-anaknya lanjut sekolahnya di sana dong, Mbak Ai? Ya, nah itu juga itu salah satu persiapan yang Pertimbangan. cukup rumit juga waktu itu untuk kepindahan sekolah ya. Jadi Heeh. apa pemilihan mereka mau sekolah di mana itu kan kita Mm-mm. benar-benar awam ya dengan sekolah di sini seperti apa gitu. Jadi udah sempat cari-cari tuh sekolah Islam kan ada di dekat-dekat daerah di Skidam ini ada sekolah Islam juga sudah sempat cari Mm-mm. di situ. Kemudian juga sudah mempertimbangkan sekolah lokal seperti apa gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya sekolahnya di sekolah Indonesia itu sih. Itu ya lumayan juga ngurus kepindahan sekolahnya itu agak ribet. Ada sekolah Indonesianya di Belanda ya, Mbak? Ada di Den Haag. Oh, ada. Kirain semuanya Ya, itu sekolah Belanda loh. Ternyata ada sekolah Indonesianya juga, keren ada. banget ya. Ya, ada sekolah tapi agak jauh Mbak Putri di Den Haag. Oh, Jaraknya kurang lebih 30 kilometer lah kalau dari rumah. wah itu berarti ngantar anak tiap hari ke sekolah itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Kalau saya sudah nggak nganter ya karena anak kan udah Oh, cukup gede, anak mm-mm. sudah 14 tahun, sudah Udah masuk berangkat sendiri. usia, ya udah bisa berangkat sendiri lah. Di sini kan minimal 12 tahun kalau nggak salah tidak diantar oleh orang tua tuh 12 tahun udah boleh gitu. Jadi anak saya udah bisa berangkat sendiri. Itu waktu tempuhnya kurang lebih berapa ya? 45 menit sampai 1 jam lah. Oh ya cukup Sama lah memakan kayak waktu. kayak kita kalau di Jakarta apa namanya? Ya, Ya kalau di Jakarta iya. komuter di Jakarta ya satu Benar, sama. benar, benar. Oh tapi Ya, kalau di tapi sana tapi berarti kondisi di sini heeh, transportasinya lebih nyaman ya dan aman insya Allah. tidak Jadi agak padat-padat tenang. seperti di Jakarta ya. Ya, iya betul. Tapi kalau di Belanda ada macet kayak di Indonesia juga nggak? Kayak di Jakarta gitu, Mbak? Macet sih ada juga ya tetap ya kalau di jalanan raya gitu. Tapi ya kan kami menggunakan fasilitas transportasi publik ya. Jadi Mm. nggak ngaruh sih kalau itu ke kami insya Allah. Oke, itu waktu nyampe di Belanda, coba boleh nggak kalau Mbak Ai ceritain gimana sih pengalaman pertama untuk stay lama di Belanda gitu? Waktu pertama kali datang ke Belanda nih, perasaannya tuh kayak gimana sih? Perasaannya ya senang sih ya, senang banget, excited gitu. Kemudian pada saat menginjakkan kaki pertama kali di Belanda tuh ya plong aja gitu rasanya Mbak Putri karena kan ya udah hampir setahun waktu itu saya persiapannya itu hampir setahun ya untuk Mm-mm. akhirnya pindah gitu. Sempat maju mundur juga jadi nggak sih karena mundur-mundur terus awalnya mau berangkat bulan Juni. Oh, Mm-mm. enggak. Pertama malah awal tahun 2022 rencananya itu berangkat. Kemudian mundur bulan Juni. Lalu Mm-mm. sampai akhirnya datang realnya itu kan September ya. Jadi udah 9 bulan di tengah kegamangan dan kegalauan. Jadi pas Untuk datang pertama itu mempersiapkan. ya alhamdulillah plong gitu rasanya excited seneng gitu. Jadi ya Bismillah Karena yang cuman sempat menjadi khawatir juga. pertimbangan, ya yang karena yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelumnya itu udah clear ya Mbak ya. Jadi pas Iya nyampe di Belandanya betul udah lega. betul. Jadi kayak yang rumah itu kan juga karena Mm-mm. mundur-mundur juga gitu. Jadi akhirnya ya udah pas udah di rumah udah tuh langsung beli tiket udah kita berangkat Bismillah gitu. Jadi pas nyampe ya udah plong aja gitu rasanya alhamdulillah sampai juga ya di Belanda gitu. Itu waktu pertama kali nyampe di Belanda lagi musim apa sih Mbak di Belanda? Winter ya Di masih ya? Belanda udah musim gugur, udah masuk musim gugur Mbak Putri. Boleh dong Mbak diceritain keadaan Belanda waktu Mbak Ai dan keluarga itu pertama kali sampai. Itu tuh lagi kayak musimnya kayak gimana, terus keadaan Belandanya sendiri tuh lagi kayak gimana gitu. Kalau pas pertama sampai itu waktu itu musim gugur Mbak Putri, udah masuk musim gugur. Jadi Mm-mm. suhunya apa ya, udah mulai agak dingin tapi masih nyaman lah, masih seperti di Indonesia tapi pakai AC gitu. Jadi sejuk gitu, dingin enak lah, pokoknya enak banget waktu datang itu masih musim gugur gitu. Dan Berarti keadaan untuk Belanda waktu mm-mm. itu apa yang sempat bikin shock juga tuh
karena di Belanda udah tanpa masker waktu itu, sedangkan di Indonesia masih ketat ya, masker masih lumayan ketat gitu. Jadi saya waktu keluar pertama sama keluarga gitu kan, karena datang itu kan harus ngurus segala administrasi gitu-gitu ya. Nah itu saya keluar tuh masih pakai masker lengkap gitu. Saya, anak-anak, suami sih karena udah setahun di sini udah nggak usah pakai mengikuti. masker di sini, nggak usah gitu. Nah saya masih sama anak-anak masih pakai masker tuh kayak diliatin orang gitu kan, ini aneh gitu. Jadi akhirnya ya udah lepas masker juga dan akhirnya mulai terbiasa. Waktu awal-awal sempat khawatir juga, ini kok orang udah nggak ada yang pakai masker sama sekali gitu. Tapi Karena ternyata mungkin ya. pandemi di Belanda pada saat Mbak Ai datang itu emang udah reda banget ya Mbak ya. Iya betul. Makanya Betul, udah pada betul, bebas betul, masker betul. juga. Waktu datang ke Belanda juga untuk suhu itu udah bisa menyesuaikan sendiri ya Mbak, karena nggak terlalu beda jauh dengan kondisi suhu yang pernah dirasakan lah sebelumnya di Indonesia ya. Awal datang gitu Mbak, awal datang karena masih masuk musim gugur ya. Jadi suami tuh sengaja memilihkan waktu berangkat itu rencananya summer waktu itu. Biar nggak terlalu shock gitu dengan perubahan suhu gitu kan. Tapi ternyata Iya. akhirnya sih musim gugur, tapi masih agak nyaman. Nah baru kesini makin dingin, nah itu baru mulai shock. Dingin. Kok bisa sedingin ini gitu ya, sebelumnya di Iya Indonesia kan nggak ada betul. suhu gitu. Udah sampai minus lagi kan, aduh itu rasanya kayak badan beku. Terus anak-anak gimana Mbak dengan perubahan suhu waktu di Belanda? Kalau anak-anak malah lumayan ya, malah lebih cepat menyesuaikan sih mereka, Oh alhamdulillah. iya, anak-anak malah lebih cepat adaptasi suhunya ya Mbak? Karena kalau di Jakarta juga mereka pakai AC-nya kan lumayan dingin ya, sedangkan saya nggak tahan. Jadi pada saat di sini ya kata mereka, biasa aja lah mah gitu, nggak dingin-dingin amat kok gitu. Tapi pas winternya banget sih mereka juga lumayan sih, dingin banget ya gitu. Terus Mbak, kalau misalnya waktu pada musim dingin gitu tuh di Belanda keadaannya gimana sih Mbak? Masih bisa untuk berpergian keluar kah? Atau pada banyak yang ya stay aja di rumah gitu kalau pas musim dinginnya? Oh kalau bepergian sih tetap ya ya masih, karena kan memang aktivitas tetap harus berjalan gitu. Jadi ya tetap keluar tapi ya dengan pakaian-pakaian tebal gitu ya. Pakaiannya berapa lapis? Biasanya kalau keluar itu 1, 2, 3, bisa 3 sampai 4 lapis lah. Wah, nambah tuh Jadi berat badannya karena nah itu lapis-lapis dia. pakaiannya. Udah ketahuan kayak apa tuh, tebel banget. Jadi Nah, pakai long kalau john, baju termal gitu ya, baju termal, baju biasa, kadang dalamnya dikasih sweater lagi, terus baru jaket winter. Jadi tebel tebal pokoknya. sekali. Iya gitu Mbak Nah, Putri. kalau untuk sekarang ini itu Mbak kan di kota Schiedam ya? Benar nggak sih Mbak pengucapan Putri Schiedam atau bagaimana sih pengucapannya? Schiedam ya, Schiedam. 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 Itu tuh kota yang seperti apa sih Mbak? Ramai kah atau yang lebih em, countryside atau seperti apa gitu Mbak? Boleh nggak Kalau di-share ke di kita? Schiedam itu kota kecil sih ya, countryside itu ya. Jadi Hmm. kota Schiedam ini kota penyangga kota gede yang ada di sekitarnya. Kalau Schiedam itu dekatnya sama Rotterdam, Mbak Putri. Oh, dekatnya Rotterdam. Kalau di Dekatnya sama Schiedam, Rotterdam. kalau di Schiedam sendiri ini masyarakatnya yang seperti apa ya Mbak? Maksudnya selama Mbak berinteraksi nih dengan masyarakat di kota itu mereka orangnya yang kayak gimana sih? Seperti apa gitu? Orangnya ya ramah-ramah sih, dan masyarakat di Skidam itu sangat beragam Mbak Putri. Jadi nggak banyak bule Belanda yang saya temui, malah justru banyak yang imigran. Jadi di sini tuh banyak imigran dari Turki, kemudian Maroko, India gitu, Cina ya, Tiongkoknya. Jadi masyarakatnya sangat beragam kalau di Skidam, dan mereka cukup ramah sih, cukup ramah. Dan bahkan beberapa bule Belanda yang saya sempat ngobrol dengan mereka itu, mereka tuh masih ada beberapa yang keturunan Indonesia. Jadi ya memang kita kan punya ikatan sejarah ya dengan Iya. Belanda. Jadi kadang kalau mereka ketemu nyapa gitu, kamu dari Indonesia ya gitu. Iya, saya bilang, oh opa saya itu dari Indonesia gitu. Lahir di Purwokerto misalnya gitu. Itu lucu sih pengucapan mereka. Ya apa senang aja sih gitu. Mereka masih ada ikatan sejarah sama kita, jadi lebih ramah juga ya Mbak. Bahkan Kalau beberapa kali ini Mbak Putri, masyarakat di Belanda kan juga banyak dari Suriname ya.
Suriname. Jadi pas mereka ngelihat saya mukanya Jawa banget gitu kan, diajak ngomong Jawa. Oh iya Dan kan mereka bisa bahasa Jawa ya kalau di Suriname. iya, ngomong Jawanya ngomong Jawa. Kalau bahasa di Suriname kan Jawanya Jawa ngoko ya, Jawa kasar. Jadi malah agak aneh pertama saya ngomong sama bapak-bapak itu ngomongnya, kowe neng di Pak ke ora ketok gitu-gitu. Tapi ke bapak-bapak. Iya, kalau kita kan saya kan asli Jogja nih Mbak Putri. Kalau ngomong sama orang tua ya harus jenengan gitu kan dengan bahasa Jawa halus. Ini sama orang tua ngomongnya kowe gitu. Oh kalau ketahuan orang Jawa di sini mereka bakal terkejut gitu ya Mbak. Ngomongnya gitu Iya, ke orang tua. betul. Agak aneh juga saya pas diajak kan kamu dari Indonesia? Iya, dari Jawa ya. Bisa ngomong Jawa tau gitu. Diajak ngomong Jawa kas. Ya, gitulah. Berarti itu salah satu culture shock tinggal di Belanda ya Mbak ya. Ya, Ketemu ya orang Suriname yang bisa bahasa Jawa tapi bahasa Jawanya yang berbeda sama yang Mbak alamin mungkin sama di Indonesia betul. ya. Betul ya. Culture shock sih nggak terlalu kalau itu ya, apa lebih ke keunikan gitu ya maksudnya. Unik ya. Ya, tapi kaget juga sih, kaget. Tapi kalau gitu ada nggak sih Mbak culture shock tertentu yang Mbak temuin selama tinggal di Belanda beberapa bulan ini? Yang pasti culture shock-nya itu yang jelas sih musimnya itu sih Mbak Putri. Musim ya, perubahan musim. Yang berganti-ganti ya, musim berganti itu. Jadi waktu awal kan karena itu tadi ya masih musim gugur itu siangnya tuh masih panjang. Jadi saat datang itu kan kita sampai banget di rumah tempat tinggal kami itu jam 7 malam apa sekitar jam 7 malam gitu. Kan masih terang benderang gitu ya. Terus jam 8 malam gitu juga masih terang, terus kita kok lapar ya, kita makan malam jam berapa? Lah ini udah malam, kata suami kan ngeliat jam, oh iya udah jam 8 malam gitu. Jadi aneh gitu. Jamnya malam tapi cuacanya terang gitu ya Mbak? Tapi langitnya masih terang, itu satu shock juga. Kemudian suhu yang dingin banget di winter itu juga, itu shock banget sih, sampai saya beberapa kali sakit juga pas awal winter itu, lumayan gitu. Dan yang bikin shock juga pada saat kita sakit itu kita nggak bisa langsung ke dokter Mbak Putri, nggak kayak di Indonesia sakit dikit kita ke dokter, atau kalau lagi di BPK kan pusing dikit kita ke klinik gitu ya, datang gitu cepet datang. Kalau di Belanda nggak bisa Mbak Putri, harus bikin appointment, apa harus bikin appointment. Jadi sakit kalau nggak sampai darurat membahayakan nyawa nggak bisa kita tahu-tahu datang ke klinik atau ke rumah sakit gitu untuk cek kesehatan gitu, nggak bisa. Oh nggak bisa ya, berarti memang harus ya kalau kita di sini kan gampang ya, maksudnya ya udah tinggal ke rumah sakit gitu. Kalau ini kita harus bikin janji dulu baru boleh datang ke sana gitu berarti ya. Betul, dan janjinya itu kalau dokternya jadwalnya penuh ya baru bisa 5 hari kemudian gitu. Pernah suami saya sakit soalnya gitu, bikin appointment dapatnya 5 hari kemudian. Ya udah sembuh sih alhamdulillah ya gitu. Jadi ya udah sembuh sebelum bertemu dokter. Betul, itu agak unik dan agak ya lumayan shocking sih. Maksudnya terus kalau mau apa-apa kita butuh administrasi sesuatu gitu tuh ya harus bikin appointment juga, dan itu nggak bisa sekarang bikin appointment besok datang gitu. Misalnya kayak ke Gemeente, kalau di sini namanya apa ya, kayak kantor kelurahan gitu ya. Kita mau ngurus administrasi tempat tinggal misalnya, atau administrasi kependudukan gitu, harus bikin appointment, dan itu dapat jadwalnya tuh bisa 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, bahkan bisa 1 bulan atau 2 bulan kemudian Mbak Putri, seperti itu. Cukup lama ya Mbak ya. Berarti masih ini ya, mungkin mereka ketat di administrasi karena banyak pendatang juga, atau memang sistem mereka ya Mbak ya, yang memerlukan seperti itu. Memerlukan administrasinya. Untuk tertib administrasi sih enak ya, cuman ya gitu karena kita dari Indonesia yang biasa apa-apa datang kucuk gitu. Jadinya agak berbeda ya Mbak. Shocking ya. Lumayan itu kayak gitu. Nah kalau sekarang kan sedang Ramadan nih Mbak, ada nggak culture shock tersendiri di bulan Ramadan di negeri orang gitu? Ada perbedaannya gimana sih dengan di Indonesia Ramadannya? Kalau di Belanda itu seperti apa? Ya tentu saja waktu itu ya itu yang bikin shocking juga tuh, karena waktu ada 4 musim itu tadi, waktu itu bergerak terus Mbak Putri, jadi waktu sholat itu nggak pernah stabil.
Oh, Jadi berbeda. jadi setiap hari itu bisa bergerak 3 menit, 2 sampai 3 menit lah, terutama untuk subuh dan maghrib ya. Kalau Mm-mm. zuhur atau asar itu lumayan nggak terlalu berasa pergerakannya. Tapi kalau subuh, maghrib itu lumayan banget Ya bedanya gitu. memang jangka waktunya pendek-pendek ya Mbak ya. Jadi bergeraknya cukup cepat gitu. Jadi setiap hari itu jadwal sholat kita berubah, itu agak shocking juga sih. Jadi kita ngerasa di sini tuh kayak nggak stabil ya, karena kan kalau di Indonesia patokan untuk berkegiatan itu ya sholat misalnya kan, kita Mm-mm. istirahat nanti ada sholat, terus Iya. malam ada sholat lagi. Kalau di sini jam sholat jam berapa ya? Jadi harus mantengin aplikasi tiap hari gitu, karena waktu sholatnya Hmm. bergerak terus. Dan itu juga cukup jadi tantangan ya, karena kayak sekarang puasa itu ya tadi seperti saya sebutkan 15 jaman lah ya, subuh jam 5, maghribnya jam setengah 9 malam Panjang ya sekarang Mbak. ya. Mm-mm. Tapi karena bergerak terus, Mm-mm. subuhnya makin maju, makin cepat, lebih kurang 2 sampai 3 menit, Mm-mm. sedangkan maghribnya makin mundur 2 sampai 3 menit. Jadi Mm. nanti di akhir Ramadan itu bisa jadi puasanya sekitar 17 sampai 18 jam lah, kurang lebih seperti itu. Wah, lama banget. Itu sudah Jadi hampir 24 jam. iya, Jarak jadi habis buka bukanya sama jam sahur. 4, sahurnya Heeh. jam setengah 4 apa jam 4 gitu, akhir Mm-mm. Ramadan ya. Mm-mm. Dan bukanya itu hampir jam 10. Jam 10 Jadi kalau malam. selesai tarawehnya tuh bisa hampir jam 12 malam tuh Mbak Putri. Itu baru Bisa tidur 1 jam udah aja bangun tuh. lagi buat sahur ya Mbak ya. Nah, betul. Nah, itu tantangan yang lumayan berat sih buat saya kalau Mm-mm. pada saat puasa di sini. Kalau puasanya sendiri menurut saya nggak terlalu berat ya, karena Mm. hawanya mendukung di sini, nggak terlalu panas ya, jadi nggak berasa haus, nggak terlalu berasa lapar, terus nggak banyak penjual jajanan di pinggir jalan Mbak Putri, jadi nggak lapar Nggak ada mata. yang nggak ada yang jualan takjil ya. Iya, nggak ada yang jualan Nggak takjil ada kalau di yang jual Indonesia kan, jajanan, nggak ada yang jualan keluar takjil dikit. juga. Iya betul. Jadi nggak lapar mata. Jadi lebih tahan godaan kalau untuk puasanya sih menurut saya. Nah, yang beratnya itu tadi sahur sama tarawehnya, karena udah Mm-mm. sahurnya pagi banget, tarawehnya udah malam Malam banget. banget. Itu yang Iya. paling beda dan paling menantang di Berat. sini. Jarak puasanya lama, semakin Mm-mm. dekat mau ke hari H, Lebaran malah lebih lama lagi ya Mbak. Iya, betul, Benar-benar betul. sudah hampir 24 jam. Tapi ini Iya, puasa gitu. pertama Mbak Ai selama di Belanda dong berarti ya Mbak? Iya, betul. Puasa pertama saya Mm-mm. sama keluarga. Biasanya tuh kalau misalnya lagi mau berbuka tuh, kalau di Belanda kegiatannya Mbak Ai itu gimana? Ngabuburitnya gitu. Eh, ya ngabuburitnya kalau di sini ya di rumah aja ya. Terus ya Nggak ada udah temen kegiatannya, ngabuburit. iya kegiatannya ya paling masak aja Mbak Putri, masak, nyiapin Mm-mm. waktu nyiapin berbuka gitu ya. Dan itu biasanya saya baru mulai jam berapa, jam 6 jam 7 malam lah, karena ya itu waktu bukanya kan jam 8 setengah 9 ya. Jadi Hmm. ya mulai masaknya sore. Terus kalau masih ada waktu ya tarawih tarawih tilawah sama Tilawah. berdoa, karena Mm-mm. waktu-waktu menunggu buka, waktu puasa kan insya Allah mustajab ya, jadi itu sih paling menunggu bukanya Diperbanyak gitu aja. ibadahnya ya Mbak ya berarti. Ngabuburitnya Insya dengan Allah. memperbanyak ibadah. Jarang juga sampai ada jeda waktu, karena biasanya masak kan Mm-mm. kalau udah mendesak ya udah mau buka Mm-mm. baru masak tuh gitu. Kalau ya itu Tapi kalau ada kalau waktu ya berdoa. kalau anak-anak sendiri gimana Mbak selama bulan puasa? Mereka udah mulai belajar puasa dong ya? Anak-anaknya Mbak Oh Ai. udah, karena Mm-mm. anak-anak saya udah balik semua Mbak Putri. Oh, Udah alhamdulillah. haid semua, jadi ya udah wajib puasa, jadi Mm. ya memang harus puasa. Dan Gimana tuh mereka saya mereka? tanya Heeh. gimana kesannya gitu, itu ya biasa aja sih Mak, katanya gitu, nggak berat. Enggak, karena ya itu kata mereka, karena di sini dingin, nggak Mm-mm. terlalu berasa haus, terus nggak banyak bau makanan di pinggir jalan katanya. Jadi nggak yang terus kepengen dengan Mm-mm. ngebayangin Nggak, berbuka gimana gitu, nggak banyak lapar matanya ya Mbak. nggak banyak lapar mata. Iya betul. Alhamdulillah sih mereka so far ya baik-baik saja, dan mereka bilang enggak kok, nggak berat kata dia.
apa ya itu surprise ya buat kami juga karena awalnya kan ngelihatnya gimana ya puasanya nanti 15 jam sampai 17 jam bisa nggak ya kita gitu. Dan ternyata alhamdulillah biiznillah ya itu kuat kok ternyata gitu dan biasa aja nggak terlalu berat untuk puasanya sendiri itu tadi yang saya bilang. Nggak seperti bayangan sebelum berangkat ya Mbak. Ternyata setelah Betul, dilewatin betul. bisa. Nah, alhamdulillah bisa gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak yang Mbak kangenin nih di bulan Ramadan yang selama ini nih ada di Indonesia tuh kegiatan-kegiatan yang dikangenin di bulan Ramadan yang nggak didapetin di Belanda? Ya, kegiatan yang dikangenin itu tadi sih Mbak Putri ngabuburit sama buka bersama bareng keluarga ya tentunya ya Mm-mm. karena kita kan jauh dari keluarga di sini. Jadi kangen itu sih kangen banget ngumpul bareng keluarga. Aduh sedih aku jadinya. Aduh maaf nih bikin Mbak sedih jadinya. Nggak apa-apa. Itu sih yang dikangenin terus apa lagi ya? Ya ada bazar Ramadan kan kalau di kantor itu Iya. bikin kangen. Terus Kalau di sana nggak ada ya Mbak? nggak ada sih kebetulan juga ya mungkin karena kalau kayak mau buka bersama di sini kan karena waktunya udah malam banget ya Mbak Putri cukup Oh larut iya. jadi memang agak repot ya. Jadi Mm-mm. kayak kemarin saya ada ikut acara dengan komunitas muslim yang di sekitar kampus suami pun acaranya Mm-mm. ngabuburit aja nggak sampai buka bersama karena kalau Oh, sampai buka bersama kan sampai malam terlalu banget malam. bisa-bisa Iya. jam 10 jam 11 baru selesai. Iya juga ya Mbak. Susah Gitu. juga ya kalau di sana mau bukber ya. Adanya ngabuburit Heeh. bareng aja. Ngabuburit bareng aja paling. Nggak enak banget ngabuburit aja. Terus juga kalau mau buka bersama dengan Indonesia jamnya berbeda ya Mbak. Iya beda kan. Karena saya kan biasanya saya selesai tarawih itu nanti Mm-mm. saya video call atau telepon ibu yang di Mm-mm. Jogja. Baru Mm-mm. mereka baru sahur. Kita baru tarawih. Bersolat taraweh di sini masih mau sahur. Iya makanya jadi ya susah gitu. Kadang kalau lagi apa misalnya saya sahur eh, pengennya video call mereka udah siang kan jadi ya kasihan masa kita masih makan mereka Mereka lagi diajak puasa. video call liatin orang makan gitu itu agak nggak enak atau pas kitanya buka Mm-mm. mereka udah lagi tidur kan jadi ya gitu Ya, memang itu esensinya berbeda negara ya Mbak. iya betul, Jadi betul. cuma bisa dinikmatin aja berarti. Iya gitu deh Mbak Putri. Iya, makasih banyak ya Mbak. Seru banget cerita-cerita sharingnya selama di Belanda. Cerita gimana melewati bulan puasa ini di negeri orang untuk pertama kalinya. Dan anak-anak juga untuk pertama kalinya ya ngerasain Ya. puasa yang begitu lama, yang berbeda dengan di Indonesia. Terus juga ya dengan perbedaan-perbedaan budaya juga. Tapi mudah-mudahan Mbak Ais keluarga di sana sehat terus, bisa menjalankan Amin, puasanya di bulan amin. Ramadan ini dengan lancar dan studi suaminya juga insya Allah selalu lancar. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Mbak Putri. Ya Mbak Ai, terima kasih sudah menjadi narasumber kami ya Mbak Ai. Sama-sama dengan senang hati. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Baik, saya sebagai host memohon maaf apabila ada perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan. Dan untuk Mbak Ai, semoga sehat selalu ya Mbak. Kirim salam untuk keluarganya juga yang di Belanda ya Mbak. Amin, insya Allah. Sehat-sehat juga Mbak Putri. Putri izin menutup pembicaraan kita hari ini. Selamat berjumpa kembali pada acara Ngobrol Cerita, Nunggu Berbuka Sambil Cerita. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ya. Kita akan bertemu kembali di acara selanjutnya dengan host yang surprise. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ai.